Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Hikmatu tasyri' utawi iki iku hikmah tentang disyariatkannya langkah-langkah kalau istri ngambek nusus. Qadat as-sunnatul kauniyah, qadat telah menghendaki menuntut opo as-sunnatul kauniyah, hukum alam istilah kita, wudhuruful hayatil ijtimaiyah, dan kondisi-kondisi kehidupan sosial. Menuntut apa? An yakuna, hendaknya harus ada, fil usrati, dalam keluarga, qayyimun, seorang pemimpin penanggung jawab yang wajib ngurusi keluarga. Siapakah dia? Anak tidak mungkin. Ibu kalau harus bertanggung jawab atas seluruh keluarga ya malah dolim. Maka yang ditunjuk Islam untuk menjadi qayyim itu suami, ya. Yudabbiru, yang mana si qayyim itu mengatur, memanage syu'unaha, urusan-urusan keluarga itu. Wa yata'ahadu, dan menjaga, memperhatikan ahwalaha, keadaan keluarga itu. Wa yunfiqu, dan si qayyim wajib membelanjakan min malihi, dari hartanya sendiri, alaiha, untuk keluarga itu. Kenapa harus ada penanggung jawab qayyim yang tugasnya itu semua? Litu'addiya, agar keluarga tersebut bisa menunaikan risalataha, misinya, misi melahirkan generasi, misi ikut-ikut membantu kalau ada problem sosial, misi ikut menciptakan SDM unggul. Nah, supaya masing-masing satuan keluarga bisa menjalankan misi itu dengan baik, maka harus ada penanggung jawab yang mendanai, mengatur, dan segala macamnya. Dan itu yang ditunjuk itu, kepala keluarga itu suami. Walitakuna, dan agar keluarga itu menjadi nawatan, satu biji atau unit terkecil, lil mujtama'il insani, bagi masyarakat, bagi komunitas manusia, alladzi yunshiduhul islamu, yang mana itu dituntut atau dicita-citakan oleh Islam. Idh fi salahil usrah salahul mujtama', sebab di dalam kebaikan keluarga itulah terdapat kebaikan masyarakat. Kalau masing-masing satuan keluarga itu baik, tentu masyarakat sebagai komunitas dari keluarga-keluarga itu juga menjadi baik. Kalau masing-masing unit keluarga itu jelek, nggak mampu melakukan misinya, maka masyarakat itu juga rusak. Anaknya sana kena narkoba, keluarga itu anaknya minuman keras, keluarga itu anaknya ngerampokan, keluarga itu anaknya rusak. Masing-masing unit rusak, masyarakat juga
rusak. Masyarakat rusak, nanti satu negara juga bisa rusak. Membangun negara, membangun masyarakat diawali membangun masing-masing unit satuan keluarga. Langkahnya begitu ya. Wa fi fasadil usrati wa kharabiha, dan dalam rusaknya keluarga, hancurnya keluarga, kharabul mujtama, hancur pula masyarakat, rusak pula masyarakat. Walamma kana ar-rajulu aqdaru ala tahammuli hadhil mas'uliyah minal mar'ah, dan ketika seorang laki-laki lebih mampu memikul tanggung jawab keluarga ini, lebih mampu daripada kaum perempuan, bima wahabahullahu minal aqli, karena apa yang telah dianugerahkan Allah kepadanya, minal aqli, yakni punya akal lebih, wa quwwatil azmi, dan kuat atau bulatnya tekad, wal iradati, sama kehendak, wa bima kallafahu minas sa'yi, dan karena Allah bebankan kepada suami minas sa'yi, ini bekerja, wal infaqi, dan mendanai, mengeluarkan biaya, alal mar'ati wal aulad, untuk istri dan untuk anak-anak. Nah, karena laki-laki secara umum lebih mampu memikul tanggung jawab ini, kana huwal ahaqqo bihadhil qawamah, maka suamilah yang lebih berhak dengan kepemimpinan keluarga ini, lebih berhak menjadi penanggung jawab, qayyim, allati hiya fil haqiqah darajatu mas'uliyatin wa taklif, yang mana sebetulnya kepemimpinan keluarga itu hakikatnya mas'uliyah wa taklif, itu pangkat yang bersifat memberi tanggung jawab dan memberi beban, memberi tugas. Sehingga ibu-ibu, mbak-mbak enggak usah iri. Laki-laki ditunjuk qawwamuna 'alan nisa, itu lebih bersifat tanggung jawab dan penugasan, bukan enak-enakan kayak kursi presiden DPR enggak. Ya. Lek mbak-mbak enggak terima, pengen ambil alih, ya monggo, tapi tambah remek. Mending ibu-ibu lebih banyak di rumah, merawat anak, menata rumah, menata dapur, menata taman, ya, sehingga semuanya berfungsi, yang pada akhirnya keluarga itu benar-benar bahagia, sakinah. Di dalam keluarga yang sakinah itu ada harapan besar, lahir generasi yang baik-baik, itu loh. Di dalam sarang ayam petarangan yang api, tenang, aman, akan menetas telur-telur yang baik. Kalau petarangan ayam diganggu, ya enggak tenang, enggak kondusif, enggak stabil, ya sulit diharapkan telurnya menetas. La darajatu tafdilin wa tashrif. Memimpin keluarga itu bukan pangkat yang sifatnya melebihkan laki-laki atau lebih memuliakan laki-laki. Ya, konteksnya bukan laki-laki lebih mulia, laki-laki lebih unggul, enggak. Konteksnya mas-mas suami, you tak beri pangkat mimpin keluarga,
artinya you yang bertanggung jawab. Kalau ada apa-apa, you yang kena beban. Nah gitu loh. Itu qawwamun ala nisa, itu lebih pada mas'uliyah wa taklif. Bukan pada tafdil wa tasyrif. Paham ya? Tuh. Hiya musahamatun fi tahammulil a'ba. Sebab pangkat qawamun atau qayyim itu adalah andil kontribusi suami dalam memikul beban. Walaysat lis-saytarati wal isti'la. Dan bukanlah pangkat qawamun, bukanlah darajah qawamun itu untuk berkuasa maupun semena-mena, bukan. Ya, suami diberi titel qawamun itu bukan kok supaya berkuasa, sok kuasa, bukan. Semena-mena sakarpe dewe juga bukan. Ngerti ya? Idz la budda likulli amrin ham min rais. Sebab tidak bisa tidak, setiap perkara yang penting harus ada rais, harus ada yang jadi ketua, harus ada yang memimpin. Yatawalla syu'unat tadbir wal qiyadah. Yang mana seorang rais, ketua atau pemimpin, itu wajib mengurusi, menghandle urusan-urusan tadbir, manajerial, wal qiyadah dan kepemimpinan. Wa qad ja'ala Allahu lirrijal haqqal qiyam. Allah benar-benar menyerahkan, memberikan kepada kaum laki-laki hak untuk mengurus, hak untuk memimpin ala nisa atas kaum perempuan. Bukan untuk menyuruh-nyuruh memerintah-merintah, bukan. Tapi bidak wajib memberi pembelajaran. Ku anfusakum wa ahlikum naro, itu tugas suami. Ya, mendidik anak istri, memberi pembelajaran kepada anak istri, mengajarkan tata krama kepada anak istri, takdib. Ya. Wa tadbir, dan mengatur keuangannya, pendidikannya, sandang, papan, pangan. Suami yang wajib menata, mengatur. Wal hifdzi, dan wajib menjaga. Wasyanah, dan sama menjaga. Wala'alla akhbasa ma yattakhidhuhu a'da'ul Islam dzari'atan li-ta'ni fi dinillah za'muhum annal Islam ahanal mar'ah. Barangkali yang paling jelek dari apa yang oleh para musuh Islam dijadikan dzari'atan, alasan, jalan, li-ta'ni fi dinillah, untuk mengkritik agama Allah, mencela agama Allah. Apa yang dijadikan para musuh Islam sebagai jalan, alasan menghina, mengkritik agama Allah adalah za'muhum annal Islam ahanal mar'ah. Tuduhan mereka bahwa kata mereka, ya, Islam itu menghina kaum perempuan. Dengan menunjuk laki-laki sebagai qawamun, kata mereka Islam telah menghina perempuan. Padahal enggak. Itu beban berat, harus nyari nafkah. Kalau ada apa-apa harus yang dipanggil polisi. Kalau ada apa-apa harus yang bertanggung jawab di KPK.
itu berat. Makanya serahkan itu kepada suami. Tentu tanpa menghinakan istri. Biar istri lebih fokus di rumah. Kalau yang bertanggung jawab istri nanti si nyusoni dipanggil polisi, si nyusoni di penjara. Kan ya repot ya. Justru malah nggak mampu melaksanakan misi keluarga. Andai suami yang kena masalah hukum ke sana kemari, tapi istri tetap tenang dengan anak-anak di rumah, itu minimal keluarga itu masih selamat. Anak-anak masih selamat. Mereka menuduh Islam menghina perempuan. Haina samaha lirrajul an yadribaha. Ketika Islam mengizinkan laki-laki untuk memukul istri. Wa yaqulun, para musuh Islam itu berkata, kaifa yasmahullahu bidarbin nisa? Bagaimana mungkin Allah mengizinkan pukul istri? Wa kaifa yahwi kitabuhul muqaddas hadan nas? Bagaimana mungkin kitab Allah yang suci Yahwi mengandung memuat teks seperti ini? Teks yang mana? Fa'izuhunna wahjuruhunna fil madaji' wadribuhun. Itu kritikan kaum barat ya terhadap Islam. Afalaisa hadha i'tidaan ala karamatil mar'ah? Bukankah hal ini pelanggaran terhadap kehormatan harga diri perempuan, ya martabat perempuan? Wal jawabnya, na'am laqad samahal Qur'an bidarbil mar'ah. Memang benar Al-Quran membolehkan, mengizinkan pukul istri, walakin mata yakunu darbu waliman yakun, akan tetapi kapan pemukulan itu? Dalam kondisi sangat darurat. Waliman yakun, dan untuk siapa izin pemukulan itu? Inna hadzal amra ilajun wal ilaju innama yahtaju ilaihi inda darurah atau yuhtaju. Ini adalah masalah bagaimana mencari solusi. Ya. Dan namanya solusi kayak begini itu dibutuhkan hanya ketika darurat. Fal mar'ah idza asa'at ishrata zawjiha. Seorang perempuan ketika dia tidak baik dalam memperlakukan suami, dalam bermuasyarah, bergaul dengan suami. Ini istilah Arab ini. Warakibat ra'saha, dan naik kepala, apa sana istilah, naik pitam yang mungkin marah ya. Wasarat wara as-syaitan, dan perempuan berjalan mengikuti setan, berjalan di belakang setan. Ngamuk semena-mena, lagi naik pitam. Wabiqiyadati, dan perempuan berjalan dengan kepemimpinan setan. La tukaffu wa la tar'awi an ghayyiha wa dhalaliha. Tidak bisa dicegah dan tidak mau berhenti dari sesatnya. Wadhalaliha, sama sesatnya. Kalau sudah kondisi seperti itu, duwe bojo enggak sholat, enggak masak, meta-metu, selingkuh, ngamuan, anak enggak didulang, ya, dikandani bolak-balik enggak kena. Terus apa solusimu? Kalau enggak boleh, sama sekali enggak boleh memukul, sekedar untuk mengingatkannya. Famadha yasna'ur rajul fi misli hadhil halah.
Apa yang bisa dilakukan laki-laki dalam keadaan seperti ini? Ayah juruha, adakah suami boleh meninggalkan tempat tidurnya? Am yutalliquha, atau menceraikannya? Am yatrukuha tasna kama tasha, atau membiarkan istri melakukan apapun yang dia mau. Apa begitu? Laqad arsyadal Qur'anul Karim ila dawa. Sungguh Islam menunjukkan tentang ini loh obatnya, solusinya. Arsyada ila ittikhadit turuqil hakimah. Islam membimbing supaya mengambil jalan yang bijak sana. Fi mu'alajati hadzan nusus wal isyan, dalam menangani ngambeknya istri dan menentangnya istri. Fa amara bis sabri wal anad. Islam perintahkan agar suami sabar dan tidak tergesa-gesa. Anad, alon-alon, ojo grusa, grusu. Summa bil wa'zi wal irsyad. Lalu suami diperintahkan memberi nasihat dan bimbingan, ya. Suami harus lebih alim. Summa bil hajri fil madaji. Lalu diperintahkan agar meninggalkan kasurnya, tempat tidurnya. Fa idza lam tanfa, jika tidak bermanfaat, berguna, jika tidak mempan, hadil wasail, semua sarana-sarana ini, fala budda an nasta'mila akhiral adwiyah. Maka tidak bisa tidak kita gunakan obat terakhir, ya, obat pamungkas. Wa kama yaquluna fil amsal. Sebagaimana orang Arab berkata di dalam tamsilnya, akhirud dawa al-kayyu. Obat yang terakhir terpaksa diambil darahnya. Di obat macam-macam sulit, darah tinggi sampai mengental, gula, kolesterol. Yaudah diambil darahnya saja. Biar nanti berproses darah segar lagi. Ya, itu kalau diambil darahnya nanti terus banyak unsur minyaknya, kalau kolesterolnya terlalu tinggi. Pakai obat macam-macam sulit, sedot aja darahnya. Nah, gitu ya. Faddarbu bisiwakin wa ma asbahahu aqallu dararan min iqa'it talaq. Sekedar mukul dengan siwak atau mukul dengan sapu lidi kecil, ya, sungguh itu lebih kecil mudaratnya, lebih ringan dampaknya daripada menjatuhkan cerai. Daripada kamu sok menjadi suami penyayang istri, pembela HAM, nggak gelem memukul. Padahal mukul pun hanya pakai siwak. Tapi akhirnya kau malah menjatuhkan cerai. Sungguh itu lebih berat daripada memukul dengan siwak. Nah, orang barat, you harus menjawab. Kalau you membolehkan cerai, tapi enggak membolehkan mukul hanya dengan siwak, padahal cerai itu lebih berat daripada sekedar dipukul dengan siwak. Terus apa pola pikir sampean itu? Ya, cerai boleh, pukul dengan siwak sebagai langkah terakhir enggak boleh. Li'anna talaqa hadmun likianil usrah. Karena yang namanya cerai, Mas, itu menghancurkan eksistensi keluarga. Nah, dengan cerai wassalam, Mas. Kalau sekedar nasihat,
ditinggal kamarnya, dipukul sedikit, itu keluarga belum hancur. Ya, kalau sudah cerai ya game over. Wassalam. Wa tamziqun lisamliha, dan itu merobek-robek bersatunya keluarga itu. Wa idza qisat dararul akhaf bid dararil a'zam, dan jika boleh mengkiaskan mudarat yang lebih ringan dengan mudarat yang lebih besar, kana irtikabul akhaf hasanan wa jamila, maka melakukan pilihan mudarat yang lebih ringan itu ya baik, Mas. Ya. Ngerokok, ngopi, itu kalau zaman banding tahajud, deres Quran ya kalah. Tapi ngerokok, ngopi, kalau dibanding minuman keras, narkoba, masih lumayan. Nah, gitu loh. Ya. Tapi aja terus ngerokok, ngopi, ratau sinau. Ya, jarene timbang omben. Wa kama qila, sebagaimana dikatakan begini, wa inda dzikril ama yustahsanul awaru. Ketika disebutkan tentang buta dua-duanya, masih mending sekedar kece. Kece itu matanya buta sebelah. Mas kece, mending ke mas kece timbang buta sama sekali. Gitu loh ya. Tapi yo sajane ya lebih baik sempurna timbang kece. Tapi yo mending kece timbang buta sama sekali. Kayak begitu ya. Tiada rotan akar pun jadi. Saya kira begitu. Konteksnya Islam membolehkan suami memukul, itu pertama ketika darurat dengan alat yang tidak membahayakan, tidak melukai, itu pun langkah terakhir daripada cerai.